Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 turunan fungsi. Kita fokuskan pada materi fungsi naik, fungsi turun, dan diam. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 114 sampai 117 untuk siswa kelas 12 SMA. Fungsi naik, fungsi turun, dan diam. Kalau kita perhatikan gambar 3.4, kemonotonan grafik fungsi fx. Saat dari titik 0 ke A, ini adalah grafik naik. Dari X sama dengan A sampai B, fungsinya turun. B dan seterusnya, ini adalah grafik naik. Kalau diam, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Definisi. Misalkan fungsi fx terdefinisi dalam interval I. Fungsi fx dikatakan fungsi naik dalam interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2, maka x1 kurang dari x2, maka berlaku fx1 kurang dari fx2. Atau ditulis jika x1 kurang x2, maka fx1 kurang dari fx2. Fungsi fx dikatakan fungsi turun jika x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Sehingga pada interval x lebih kecil dari A, untuk fx fungsi naik, maka didapat f aksen x lebih besar dari 0. Jika x lebih besar dari A, untuk fx fungsi turun, maka kemiringannya atau f aksen x lebih kecil dari 0. Jika x sama dengan A, untuk fx tidak naik dan tidak turun, maka x sama dengan A, turunannya fx aksen sama dengan 0. Sifat-sifat. Misalkan fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval I dan fx terdiferensiabel untuk setiap titik dalam I jika x dalam interval tersebut. Jika f aksen x lebih besar 0, maka fx naik. Jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka fx turun. Jika fx sama dengan 0, maka fungsi fx adalah diam. Contoh soal 3.6. Sebuah kurva y sama dengan fx 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 10. Tentukan interval x agar fx merupakan fungsi turun dan interval x agar fx merupakan fungsi naik. Kita cari turunan dari y atau f aksen x-nya sama dengan 2x pangkat 3. Turunannya adalah 2 dikali 3, 6. X pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi 9x pangkat 2, turunannya 9 dikali 2, 18x pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1 ditambah 12x, turunannya 12. Untuk mencari nilai x, maka 6x pangkat 2 dikurangi 18x ditambah 12, ini harus sama dengan 0. Kita bagi dengan 6. 6x pangkat 2 dibagi 6, x pangkat 2 dikurangi 18x dibagi 6, 3x, 12 dibagi 6, 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, x dikurangi 2 dikali dengan x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Atau x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kita dapatkan dua buah titik. Kita buat garis bilangan. Untuk x-nya 1 dan x-nya 2. Kita harus ingat sifat-sifatnya. Kita ambil angka 0, kita substitusi kebersamaan ini. 0 kuadrat dikurangi 3 dikali 0 ditambah 2, maka nilainya adalah positif. Yang ini adalah negatif, yang ini adalah positif. Agar fx
naik, maka intervalnya pada yang positif. X lebih kecil 1 atau X lebih besar 2. Untuk fx turun, yaitu pada X antara 1 sampai 2. Latihan soal terbimbing 3.6. Diberikan kurva Gx sama dengan X dikali 6 dikurangi X kuadrat. Tentukan batasan kurva Gx agar tidak pernah turun. Karena tidak pernah turun, maka yang kita cari yang naik. Kita cari kurva ini, bentuk lainnya Gx sama dengan X dikali, karena pangkat 2 kita kuadratkan. 6 dikuadratkan 36, 2 dikali 6 dikali negatif X, negatif 12x, negatif x dikuadratkan positif x kuadrat. Kita kalikan dengan x, 36x dikurangi 12x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Ini adalah bentuk lain dari Gx. Sehingga turunannya G aksen x sama dengan 36x menjadi 36 dikurangi 12x pangkat 2, turunannya 12 dikali 2, 24x, ditambah x pangkat 3, turunannya 3x pangkat 2. Kita cari nilai x-nya, sehingga 36 dikurangi 24x ditambah 3x pangkat 2 sama dengan 0. Atau ini kita taruh di depan, kita bagi dengan 3. 3x pangkat 2 dibagi 3x pangkat 2 dikurangi 24x dibagi 3, 8x, 36 dibagi 3, 12 ditambah 12 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X dikali x, kalau 12, 6 dikali 2, kalau dijumlahkan 8. Maka yang ini adalah semua negatif atau dikurangi. Maka kita dapatkan x dikurangi 6 sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Yang ini x dikurangi 2 sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Kita buat garis bilangannya 2 dan 6. Kita ambil angka 0, kita substitusi kebersamaan ini, maka hasilnya adalah positif. Yang ini negatif dan ini adalah positif. Karena yang diminta Gx-nya naik, yaitu pada interval X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 6. Latihan soal terbimbing 3.7. Diketahui fungsi fx sama dengan x per x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 1. Tentukan pada interval berapa fx naik dan dalam interval berapa fx turun. Kalau menemukan fungsi seperti ini, kita harus ingat f sama dengan u per v. Maka turunan f aksennya u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. U-nya di sini adalah x, maka u aksen sama dengan 1. V-nya x kuadrat dikurangi x dikurangi 1, maka v aksen sama dengan 2x dikurangi 1. Sehingga turunannya f aksen x sama dengan u aksen 1 dikali v-nya x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 dikurangi u x dikali v aksen 2x dikurangi 1 per v. V-nya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan, ini kita buka kurungnya, x kuadrat dikurangi x dikurangi 1, negatif x dikali 2x, negatif 2x kuadrat, negatif x dikali negatif 1, positif x. Yang ini kita coret per x
kuadrat dikurangi X dikurangi 1 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, negatif X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 kuadrat. Maka ini adalah turunan dari Fx. Sehingga agar Fx naik, maka F aksen X harus lebih besar dari 0, yaitu F aksennya negatif X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 kuadrat harus lebih besar dari 0. Fx turun, maka F aksen X harus lebih kecil dari 0, yaitu negatif X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 kuadrat lebih kecil dari 0. Latihan soal terbimbing 3.8. Diketahui fungsi Fx sama dengan sin kuadrat X dengan X antara 0 sampai 2pi. Tentukan dalam interval berapa Fx dalam kondisi naik. Kalau ada fungsi f sama dengan u pangkat n, maka f aksen sama dengan n dikali u pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen. Sehingga turunannya di sini kita misalkan u-nya adalah sin x, maka u aksen sama dengan cos x. Sehingga turunannya f aksen x sama dengan u-nya pangkat 2. Kita taruh bawah 2 dikali sin x dikali u aksennya cos x. 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Maka ini adalah turunan dari Fx. Agar Fx naik, maka f aksen x harus lebih besar dari 0. F aksen X yaitu sin 2X harus lebih besar dari 0. Pembuat sin 2X sama dengan 0, pembuat 0-nya yaitu 0, pi per 2, pi 3 per 2 pi, dan 2 pi. Kalau kita buat garis bilangannya, di sini 0, pi per 2, pi, 3 per 2 pi, dan 2 pi. Yang positif antara 0 sampai pi per 2 dan antara pi sampai 3 per 2 pi. Ini adalah yang positif. Yang lain bernilai negatif. Sehingga Fx naik, maka f aksen x lebih besar dari 0. Maka intervalnya yaitu x antara 0 sampai ke p per 2 atau x antara pi sampai 3 per 2 pi. Demikian materi fungsi naik, fungsi turun, dan diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.